Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham sektor perbankan ya teman-teman ya. Di tengah isu pemblokiran rekening oleh PPATK ya, yang bikin masyarakat gelisah dan mungkin beberapa investor juga mulai mengambil jarak ya teman-teman ya. Karena dengan pemblokiran rekening itu akan berimbas ke mana-mana teman-teman ya. Nah, di perdagangan hari kemarin ini investor menyikapinya merah ya, walaupun itu tidak murni karena isu pemblokiran rekening ya. Kalau nggak salah malah kemarin atau sekarang udah mulai dibuka lagi ya, mungkin juga masih pengaruh dengan begitu mudahnya ya pemerintah membuat kebijakan yang rasa-rasanya tidak pro ya dengan investor atau tidak pro dengan rakyat ya. Jadi mungkin ini satu-satunya isu yang menyatukan ya, investor besar dan rakyat. Tapi kita lihat ya, beberapa sektor perbankan turun ya teman-teman ya. BCA turun, walaupun turunnya masih wajar-wajar ya, cuma 1% itu. Kemudian BRI turun 1,85%. Kemudian apalagi ya? BNI coba kita lihat. BNI mana BNI? BNI turun parah nih, 2,6%. Bank Mandiri turun 2,9%. Nah, ini kalau misalnya pemerintah nggak buru-buru mencabut ya itu ya aturan pemblokiran itu, wah, bisa bahaya teman-teman ya. Yang menjadi pertanyaan teman-teman ya, ketika terjadi misalnya judi online atau penipuan, kan banyak itu ya rekening yang sudah terindikasi ya, sudah pasti itu penipuan. Karena banyak misalnya orang salah transfer, orang ditipu, dihipnotis, suruh transfer rekening A, rekening B, itu kan sudah jelas ya. Itu pun susah diblokir. Nah, ini sementara tiba-tiba diblokir semuanya, termasuk rekening yang tidak aktif dalam arti tidak ada keluar masuk ya, masuk aja nggak ada keluarnya, itu pun diblokir. Akibatnya masyarakat resah banget teman-teman, karena ya kita mau nyimpan uang di mana lagi kalau misalnya di bank pun diblokir gitu. Kalau kita lupa misalnya, kalau misalnya ada orang kan nyimpan rekening di bank itu kan untuk misalnya untuk tabungan anaknya atau untuk jaga-jaga biaya apa gitu selama 3 bulan nggak ada pengeluaran, cuma memasukkan bisa tiba-tiba diblokir kan repot juga ya. Ya ini yang kita prihatinkan teman-teman ya. Nah, ini beberapa kebijakannya. Nah, ini ada beberapa pendapat nih ya. Kebijakan buruk PPATK yang semau goem blokir rekening tidak aktif selama 3 bulan dengan alasan untuk mencegah penyalahgunaannya untuk kriminal, pencucian uang, dan sebagainya. Aksi PPATK tersebut dianggap telah menyalahi tugas dan fungsi ya. PPATK bukan aparat hukum yang bisa bertindak sendiri lalu memblokir secara masif akun-akun yang dianggap terindikasi. Ya kalau mau diblokir ya rekening para koruptor atau rekening judi online, rekening bandar narkoba dan lain-lain itu kan jelas pasti ya teman-teman ya. Dan kelihatan ya, saya yakin ya PPATK itu tahu betul ya kan. Nah, cuman kalau yang nggak dimasukkan ke rekening lah itu yang perlu dicari juga ya. Saya yakin kalau pemerintah serius ya dalam membersihkan birokrat dari koruptor. Indonesia itu luar biasa teman-teman. Kekayaannya itu luar biasa ya. Mungkin ribuan triliun itu benar-benar bisa tercapai. Nggak usah pakai memberatkan rakyat lagi ya, membebani rakyat dengan pajak, dengan aturan-aturan yang kadang nggak jelas ya. Nah, kalau kita lihat misalnya ya kayak Bank BRI itu sudah terendah apa belum? Coba kita cek. Nah, ya masih belum teman-teman ya.
Jadi terendahnya itu masih di sekitar 3.640 ya. Bisa jadi ini masih akan koreksi lagi nih BRI dalam jangka agak panjang. BRI terendah di sekitar 3.300. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk bisa tunggu di situ ya. Ya, siapa tahu dikasih ya, teman-teman. Nah, nanti kita lihat laporan triwulan keduanya jeblok apa enggak ya. Kalau di sektor komoditas kan laporan triwulan pertama jeblok, laporan triwulan kedua yang belum tahu. Nah, ini di sektor perbankan seperti BRI, BNI, Mandiri itu kita belum tahu nih laporan keuangannya. Udah ada belum nih? Ini coba. Nah, ini baru semester 1. Oh ya, semester 1 ya. Koreksi ya, turun teman-teman ya. Jadi laporan keuangannya semester 1 turun 11,53% ya. Makanya wajar lah kalau dia koreksi ya. BCA coba, BCA turun nggak ini? BCA kreditnya tumbuh, laba bersih BCA dan tanah tumbuh. Wah, BCA masih tumbuh teman-teman. Masih tumbuh aja dia kena sentimen negatif juga nih. Masih ini ya, merah juga ya. Bank Mandiri mana nih? Belum ada nih ya laporan keuangannya ya. Bank Mandiri belum ya. Jadi dari sisi teknikal Bank Mandiri itu terendah di 4.250 ya. Kalau teman-teman mau nunggu di situ ya siapa tahu dikasih ya. Bank Mandiri sudah turun hampir dari 7.500 ya, ada 3.000 poin teman-teman ya. Bank Mandiri ini sudah turun 3.000 poin. BCA turun dari 11.000 kalau nggak salah. Oh iya, dari 11.000 turun terendah di 7.200. Wah. Ya, kayak mau nunggu di 1.000 ya. Turun lagi 1.000 poin ya. Siapa tahu dikasih teman-teman ya. Cuman ini biasanya turun drastis kayak gini itu cuman sekali biasanya. Ini kayak di sini ini. Hati nunggu di tahun 2022 ya, BCA di sekitar harga 7 ribuan. Nah, di 2025 kemarin juga 7.200. Nah, setelah itu naik. Jadi kalau mau masuk koleksi saham BCA, nah ini bisa mulai cicil beli nih di sini. Nah, kalau kita lihat isu-isunya ya, misalnya kayak dividennya, ya BCA ini dividennya tuh sekitar bulan. Oh ya, ini kalau di hold 5 tahun ya, ini BCA tumbuh 33%, masih tambah dividen. Kalau 1 tahun minus 20%, jadi kalau dikurangi dividennya masih minus nih BCA teman-teman. Kalau 1 tahun ya, makanya hold saham itu paling enggak ya 2 tahun 3 tahun teman. IPS-nya kita lihat BCA naik, IPS naik, kemudian dividennya coba itu dividen BCA itu tumbuh terus nih teman-teman, lihat dia bisa dibagi itu November. Oh, November ya, nanti mendekati November, jadi makanya dia akan koreksi dulu teman-teman. Agustus kemungkinan dia koreksi dulu, September, nah baru nanti mendekati November mulai naik, walaupun kecil lah ya, koreksinya kecil karena dividennya juga kecil. Jadi rata-rata dividennya itu sekitar 300 ya totalnya, 300 terakhir 300, berarti dividennya itu 3,58%. Ya kecil sih, karena saham sektor perbankan memang dividennya kecil. BRI coba kita cek 1 tahun minus 22%, kalau 5 tahun tumbuh ya hampir sama dengan BCA. IPS-nya minus, berkurang ya. Nah, ini cuma dia dividennya yang besar nih BRI. Dividennya hampir
8% ya. 340-an lah dividennya. Atau 9%. Ini paling besar nih. Sektor perbankan Big Bank yang dividennya paling besar ya. Kemudian Bank Mandiri 5 tahun tumbuh 54%, 1 tahun minus 31%. Wah, besar juga nih Bank Mandiri ya. Bank BNI 1 tahun minus 20%, 5 tahun 72%. Capital gain paling besar ya nih. Bank BNI, kemudian baru Bank Mandiri. Tapi dari sisi dividen paling besar masih Bank BRI. Ya, kedepannya mudah-mudahan pemerintah membuat kebijakan yang lebih pro terhadap investor atau terhadap ekonomi rakyat ya teman-teman ya. Jadi mendukung usaha-usaha UMKM, jangan malah UMKM baru berkembang udah diuber berpajak, udah di ini tambah susah ya. Jadi makanya banyak yang mengkritik ya, negara nggak bisa menciptakan lapangan kerja, tapi kalau rakyatnya bisa membuat usaha, bisa kerja sendiri, belum apa-apa sudah kena pajak, sudah kena pungli, sudah wah macam-macam. Jadi ini yang kita prihatin ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Syukur-syukur bagi dividen yang rutin ya. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan terhindar dari segala macam keburukan. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.